Sayang sekali kita yang sudah dewasa ini, yang sudah kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kita mengaku muslim, kita sudah berislam, bahkan dari dalam janin orang tua kita tidak bisa membaca Al-Quran. Pikirkan diri dia sendiri. Nanti kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di atas dunia ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Dan nanti Al-Qur'an yang kita baca di atas dunia ini nanti akan datang sebagai penolong kita. Adalah bahwasanya setiap huruf yang kita baca di Al-Qur'an itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد الفكري المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون الكرام جماعة جمعة يرحمني ويرحمكم الله. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. Untuk tema khutbah kita hari ini adalah fadilatu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah, Al-Quran yang merupakan kitab suci kita,
yang merupakan sumber utama hukum Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di perantara malaikat Jibril, diturunkan dengan berbahasa Arab, dan kita diberikan pahala ketika kita membacanya. Ketika membaca Al-Quran, kita dianggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Ada banyak keutamaan jemaah sekalian ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ketika kita mempelajari Al-Quran dengan berbagai cabang ilmunya, baik itu tafsirnya atau asbabun nuzulnya atau tajwidnya, makharijul hurufnya, ketika kita mempelajari itu semua, maka kata Rasulullah, kita adalah sebaik-baik manusia. Dan ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian kita juga mengajarkan kepada orang lain, maka kita juga termasuk di antara orang-orang yang terbaik itu, kata Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan kita yang belum bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah, jamaah sekalian, di masjid kita ini setiap sore sekarang ada bimbingan baca Al-Quran. Setiap pulang sekolah ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Bagi kalian, bagi para jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran, silahkan datang ke masjid setiap pulang sekolah dan kita mempelajari Al-Quran. Sayang sekali kita yang sudah dewasa ini, yang sudah kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kita mengaku muslim, kita sudah berislam, bahkan dari dalam janin orang tua kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau saudara-saudara kita yang non-muslim tidak bisa baca Al-Quran, wajar saja. Tapi kalau kita seorang muslim, mengaku seorang muslim, kita sudah dewasa, sudah mukallaf, dan kita tidak bisa baca Al-Quran, sungguh sangat disayangkan sekali jemaah sekalian. Apalagi ada kesempatan yang sangat besar, ada kesempatan emas buat kita belajar membaca Al-Quran setiap pulang sekolah di masjid ini. Dan janji Rasulullah adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain merupakan sebaik-baik manusia. Dan bagi para jemaah, bagi kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang bagus bacaan Al-Qurannya, silahkan ajarkan teman-teman kalian yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, jangan takut dan jangan ragu jemaah sekalian. Janji Rasulullah juga adalah waman yatata'ta fi qiraatil Quran. Barang siapa yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, ketika dia belajar Al-Quran kemudian dia terbata-bata karena belum bisa membaca Al-Quran, kata Rasulullah apa? Falahu ajran. Maka bagi dia ada dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala mempelajari Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwasanya nanti Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di akhirat nanti, yang pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan bapak dan ibu kita sekalipun tidak bisa menolong kita. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika kiamat itu nanti datang, kaum muslimin sekalian, yafirrul mar'u min akhi, maka seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan orang akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan seseorang akan lari dari teman-teman dan saudaranya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu semua orang hanya sibuk memikirkan diri dia sendiri.
nanti kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di atas dunia ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Dan nanti Al-Qur'an yang kita baca di atas dunia ini nanti akan datang sebagai penolong kita, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an itu akan datang sebagai penolong kalian pada hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah setiap pagi jamaah sekalian kita ada baca Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diam. Setiap pagi kita ada membaca Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an dibacakan, dengarkan atau ikuti dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Banyak pahala yang Allah janjikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran nanti akan datang sebagai penolong kita pada hari kiamat, ketika pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Bahkan saudara-saudara kita akan lari dari kita, ibu bapak kita akan lari dari kita, dan anak-anak kita akan lari dari kita. Dan yang akan menjadi penolong kita adalah bacaan Al-Quran kita, kaum muslimin sekalian. Dan manfaat yang ketiga membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Quran shifaa'un, sebagai obat, wa rahmah, dan rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bahwasanya ketika ada yang sakit di antara kita, ada di antara kita yang merasakan sakit, maka Al-Quran bisa menjadi penyembuh, baik itu sakit fisik kita, apalagi sakit hati kita. Penyakit yang ada di dalam hati kita, insya Allah bisa disembuhkan dengan cara baca Al-Quran. Dan juga dalam satu kisah diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yang sakit. Kemudian Rasulullah membacakan suratul Fatihah di air putih. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk meminum air tersebut. Jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Dan manfaat atau keutamaan baca Al-Quran yang keempat adalah bahwasanya setiap huruf yang kita baca di Al-Quran itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Setiap huruf yang kita baca di Al-Quran Allah balas dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan ketika kita membaca alif lam mim saja, itu sudah berarti 3 huruf, dan Allah akan membalas dengan 30 kebaikan. Apalagi kalau seandainya kaum muslimin sekalian setiap hari kita membaca ratusan huruf, bahkan ribuan huruf. Sayang sekali kesempatan emas ini untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan. Tidak sedikit jamaah sekalian, anak-anak sekalian, ketika Al-Quran dibacakan tadarus pagi, banyak yang mengerjakan PR. Tidak sedikit kaum muslimin sekalian, ketika Al-Quran dibacakan pada pagi hari, banyak yang sambil makan dan sarapan. Tidak sedikit jamaah sekalian, anak-anak sekalian, ketika Al-Quran dibacakan pada pagi hari, bahkan ada yang tidur. Padahal ini merupakan kesempatan emas buat kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ayo kita mempelajari Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran yang merupakan kitab suci kita, kaum muslimin sekalian, yang nanti akan menjadi penolong kita ketika nanti kita sudah meninggal dunia yang fana ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran alal musyahadah. Thank you for watching. Assalamualaikum.